dalam menjelaskan hukum-hukum ariyah pinjaman. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu. Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, saya ulang lagi, segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau digunakan manfaatnya dan barangnya itu bisa tak rusak, jazat i'aratuhu, maka boleh akad pinjam meminjamnya. Saya baca di ini. Contohnya sepeda motor, sering minjam Pak ya? Biasa minjam. Karena apa? Tak rusak. Idza kanat manafi'uhu atharan, ketika manfaat barang yang dipinjamkan itu berupa athar atau bekas, jadi boleh akad minjam meminjam, itu boleh. Bahkan itu termasuk ibadah. Minjam, biasanya dulu kalau di kampung-kampung tak punya pisau, minjam ke tetangga. Cuma sekarang beda sudah. Minjam tak dikembalikan. Minjamnya mudah, tapi mengembalikannya sulit. Diambil hak milik juga sudah. Wa tajuzul ariyatu mutlaqan wa muqayyadan. Hukum pinjam meminjam diperbolehkan baik secara mutlak tanpa memberi qaid suatu masa. Misalnya mutlakon ini Pak, misalnya Pak, saya minjam pisaunya, tidak dikasih waktu, berarti ini mutlakon. Ada muqayyad, Pak, saya minjam pisaunya 3 hari. Kalau dibatasi namanya muqayyad. Kalau tidak dibatasi mutlakon. Jadi kalau tak dibatasi bisa sehari, bisa 7 hari, bisa sebulan. Cuma yang minjam juga ngerti-ngerti juga, kan punya orang mau dipakai. Gitu. Baik. Seperti ucapan ini. Walil mu'iri ar-ruju'u fi kullin minhuma mata sya'a. Bagi mu'ir ini orang yang meminjamkan. Bahasa Arabnya mu'ir dari lafaz a'aru yu'iru i'aratan. Kalau bahasa Arabnya a'aru yu'iru i'aratan wa mu'aron fa wa mu'irun wa dzaka mu'arun a'ir la tu'ir mu'arun mu'arun. Bahasa Arabnya. Pernah ngaji Arab Pak ya? Dulu. Baik, bagi mu'ir orang yang meminjamkan boleh menarik kembali barang yang dipinjamkannya, baik pinjaman secara mutlak maupun yang muqayyad, kapan saja dia mau. Jadi orang yang punya barang yang dipinjamkan, kapan saja dia perlu, boleh. Hak sampean yang meminjamkan. Misalnya ada orang minjam ke kita, Mas, minjam motornya berapa hari? 2 hari. Tiba-tiba dapat 1,5 hari, kita butuh motor itu, tidak apa-apa diambil. Dan orang yang minjam jangan sakit hati, dia punya orang kok. Orang lagi butuh, walaupun sudah dibatasi. Mata sya'a, kapan saja dia mau. Kecuali disewa atau apa itu? Dia apa? Disewa ya biasanya. Digadai ya, digadai, ada perjanjian biasanya. Wa hiya matmumatun 'alal musta'ir bi qimatiha yawma talafiha. Ini nih hukum yang biasa. Ini. Jadi saking detailnya fikih Pak, sampai minjam meminjam itu dibahas. Padahal kita sudah biasa itu, cuma tak tahu hukumnya saja. Yang penting minjam ya, kadang tak dikembalikan. Bahkan minjamnya bersih, pulangnya kotor, tak tanggung jawab. Kadang saya juga begitu Pak. Kalau sama-sama ustadznya lah. Baik. Orang apabila ariyah barang pinjaman itu mengalami kerusakan karena penggunaan yang tidak sesuai izin, maka musta'ir orang yang pinjam bertanggung jawab untuk mengganti rugi harga pinjaman saat terjadinya kerusakan. Nah, misalnya minjam motor, terus tiba-tiba ketika minjam motor, ketika minjam baik-baik,
Ketika motornya itu dipakai, tiba-tiba na'udzubillah min dzalik, tabrakan, terus maka yang mengganti rugi itu adalah orang yang meminjam. Jangan tak bertanggung jawab. Oh enggak Pak, saya duduk karena ditabrak. Jangan, itu terserah ente kadang-kadang ente itu terserah kita, urusan dengan yang nabrak. Yang penting tanggung jawab, artinya urus secara tuntas sampai motor ini selesai. Misalnya lagi minjam apa, biasanya di kampung-kampung minjam apa Pak? Oh cangkul. Ini yang petani atau yang petani minjam cangkul. Tiba-tiba ketika dicangkulkan, cangkulnya itu asalnya itu tajam. Dicangkulkan, ternyata yang dicangkulkan itu dicangkulkan ke bebatuan, sehingga gigi-giginya, banyak giginya cangkulnya. Jangan kembalikan seperti itu Pak. Tanggung jawab itu yang minjam. Jangan, oh ini Pak, ya sakit hati lah yang punya cangkul. Cuma mau bicara tetangga, tak bicara rusak nih. Itu minjam. Jadi kalau meminjam, fa in talifat bistimali ma'dunin fi ika'iratin li musifas fan sahaqqa wa in mahamaqqa fal istimal bil istimal fala domana. Kalau misalnya barang yang dipinjam itu artinya bistimalin ma'dunin fihi, digunakan dengan penggunaan yang diizinkan. Misalnya kita minjam baju tentunya minjam baju untuk dipakai. Tiba-tiba ketika dipakai, kan dipakai nih, tidak dibikin pel. Ketika dipakai rusak, maka itu tergantung kita. Apakah kerusakan itu untuk kita, diganti kita yang minjam, atau kasih tahu saja, saya coba pakai jak duduk, tiba-tiba sobek sendiri, berarti kainnya sudah rusak. Misalnya yang minjam ini minjam baju, tapi untuk ngepel mobil, lap mobil, berarti dia dipakai dengan pakaian yang tidak diizinkan. Maka ketika rusak, maka kerusakan tersebut diganti oleh orang yang meminjam. Itu saja hukum minjam-minjam. Satu, intinya minjam-minjam, ada pinjaman itu diberi waktu, ada pinjaman itu secara mutlak tak diberi waktu. Dan orang yang beri pinjaman kapan dia butuh berhak untuk mengambil barangnya atau mengambil kembali barangnya. Kemudian kalau pinjaman ini rusak dengan karena yang memakai sembrono, maka kerusakannya itu ditanggung oleh orang yang pinjam. Ini pinjaman. Sekarang bab ghasab, faslun fi ahkamil ghasab, menerangkan tentang hukum ghasab. Menurut bahasa, al-ghasab lughatan akhdhu syai'i dzulman mujaharatan wa syar'an al-istila' ala haqqil ghairi udwanan. Kata ghasab menurut bahasa, mengambil sesuatu secara zalim, tindakan semena-mena serta terang-terangan. Ghasab ini orang ada di depannya diambil. Apa kalau bahasanya kita? Merampok ya. Merampok. Kalau tidak ada orangnya namanya syurakah, mencuri. Cuma kalau ada orangnya apa? Ada orangnya pinjam. Oh pinjam. Kalau ada orangnya pinjam, bisa jadi pinjam, bisa jadi merampas. Secara syariat, nah ini wasyar'an al-istilah ala haqqil ghair. Sedangkan secara syariat ialah menguasai hak orang lain dengan jalan zalim aniaya. Berarti merampok Pak. Ada orangnya diancam orang ini. Kalau di pondok ghasab ini pakai sandal kawan. Sandal kawan pakai sandal, tiba-tiba sandalnya kemana-mana. Mana sandal? Saya sampai kalau di pesantren tuh Pak, paling sandal itu. Sandal kadang beli seminggu 2 kali 3 kali. Kalau biasa mondok itu sudah biasa. Bukan berarti tak dilarang Pak. Cuma saking banyaknya, tiba satunya pakai yang sebelah-sebelah. Jadi terpaksa sandal itu jadi sebelah-sebelah. Satunya pakai, itu namanya ghasab. Kalau dalam bahasanya ini ada di dalam saya tadi faslun fi ahkamil ghasab. Wal aslu fi tahrimihi, ghasab ini hukumnya haram. Qabla al-ijma', adapun dasar keharaman ghasab
sebelum ijma'nya para ulama ialah ayat firman-Nya Allah Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam hasyiatnya Bajuri, Bismillahirrahmanirrahim, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan batil, dengan cara zalim. Aila ya'kul ba'dukum ma'ala ba'din bil batilin. Bil batili, janganlah sebagian di antara kalian mengambil atau memakan hak orang lain dengan batil atau dengan zalim. Ini ayat Qur'annya yang mengharamkan ghasab. Hadis wa akhbarun, dan hadis-hadis Nabi ka khabari, seperti hadis inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian alaikum atas kalian haram bila digunakan atau diambil secara paksa tanpa ada izin. Haram. Wa khabari, dan hadis Nabi man ghasaba qaida shibrin min ardin tawwaqahu min sab'i ardina yaumil qiyamah. Barang siapa, ini biasanya yang dulu saya pernah jelaskan, barang siapa mengambil, menggosok, merampas satu jengkal tanah orang. Ini masalah tanah, ini yang lumrah di perkotaan karena saking sempitnya lahan sehingga tanah patoknya pindah-pindah terus. Asalnya 10 meter jadi 12 meter. Setiap bulan pindah patok. Setiap bulan pindah parit. Asalnya paritnya ke sana, sini lagi paritnya, dijual lagi. Tahun depan ada orang cari, jual lagi. Jual lagi, sehingga satu orang bisa menjual tanah bisa dijual ke 10 orang. Ini hadisnya nih, hati-hati. Man ghasaba qaida shibrin, barang siapa mengghasab, merampas sejengkal min ardin tanah tuwaqahu min sab'i ardina yaumil qiyamah, maka tanah tersebut, bumi yang digosok dari tanah, misalnya tanah tek, sampai ke bumi yang ketujuh kelak akan dikalungkan oleh Allah kepadanya. Walaupun ini sejengkal sih. Apalagi sekapling. Sejengkal, kalau sejengkal kali 7 lapis bumi. Padahal bumi ini dalam kitab As-Sab'iyat fil Mawa'idil Bariyat 77 dalam Mawa'idul Manasa, bumi pertama